bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang 1 minggu yang telah berlalu. Kita juga meminta pelayanan Dia untuk kita bisa pribadi di hadapan. Mari kita akan pujian yang berkata, Tuhan.
sinyal dan kami bisa bersama-sama mengizinkan teman-teman yang siap untuk memuji dan mendengarkan Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, begitu banyak mungkin rintangan, masalah dan kehidupan kita, namun hanya dengan Tuhan sajalah kita dapat melalui. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama.
Shalom, selamat malam semuanya teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Satu sukacita lagi saat ini kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita tadi sudah memuji Tuhan, kita yakin pujian yang kita naikkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu di hari ini. Dalam persekutuan Sefiut kami akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang menikmati ibadah walaupun secara virtual. Dan juga hamba-Mu dengan penuh kesederhanaan menyampaikan dengan kuasa dari Tuhan. Biarlah kami bukan menjadi pendengar ya Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita punya tema pada saat ini yaitu berbuah atau berubah. Ya, tema yang rasanya sepertinya apa ya? Seperti menjadi pilihan berbuah atau berubah. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca atau mengingat tema ini, yang harus ada pada kita adalah ini bukan pilihan. Ini bukan sesuatu pilihan yang sulit. Karena apa saudara? Karena ini bukan pilihan. Seperti memilih yang terbaik dan bukan terbaik. Tidak. Tetapi dalam dua hal ini yaitu keharusan yang harus dilakukan atau diciptakan dari diri kita sendiri sebagai anak Tuhan. Nah, kita akan belajar saat ini tentang dua hal ini, yaitu berubah dan berbuah. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Roma 12 ayatnya yang kedua. Mari kita buka Roma 12 ayatnya yang kedua ya. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita akan membacanya. Roma 12 ayat 2. Mari sama-sama kita baca ya. 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita akan membahas dulu tentang berubah. Ya. Apakah orang Kristen bisa juga berubah? Ya, pasti. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita, bisa dong ya. Apakah juga orang yang bukan Kristen bisakah juga berubah? Nah, mari kita mengingat kembali. Kita katakan tadi orang Kristen bisa berubah, yes bisa. Nah sekarang saya tanya, apakah orang yang bukan Kristen bisa berubah? Bisa juga saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah lalu kita akan belajar bagaimana kok bisa mereka yang tidak percaya Tuhan bisa berubah. Bisa dong. Kalau kita melihat kesaksian mereka yang kecanduan alkohol, mereka bisa berhenti. Mereka juga yang narkoba, mereka juga berhenti. Mereka dalam hidup yang jahatnya pun juga mereka juga bisa berubah. Nah, menjadi pertanyaannya, apa bedanya dengan kita yang menjadi orang yang Kristen atau yang percaya kepada Tuhan? Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita perlu memahami bahwa kita ini, ya, kita perlu tahu bahwa kita ini, kenapa manusia itu berdosa? Karena dalam Kejadian 3, kejatuhan manusia di dalam dosa membuat saya dan saudara itu menjadi naturnya berdosa. Menjadi naturnya berdosa, saya dan saudara akhirnya dipisahkan oleh Allah. Dia Allah yang kudus, kita yang berdosa. Kita tidak bisa datang kepada Allah karena kita berdosa. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, dosa itu begitu kuat mengikat kita. Ya, dosa itu begitu kuat menggenggam kita, dan kita berusaha apapun juga tidak bisa untuk melepaskan kita dari dosa. Sehebat apapun kita tidak bisa melepaskan ikatan itu, kebiasaan itu, tidak akan bisa. Nah, apa yang membuat saya dan saudara akhirnya bisa? Kita kembali lagi kepada Allah. Kita harus semua datang kepada Allah, tidak bisa. Lalu bagaimana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah perbedaannya kita dengan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya mereka bisa berubah. Tetapi kita yang mau percaya kepada Tuhan, yaitu satu perbedaannya, kita memiliki Kristus. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang perlu tadi kita pahami bahwa kita manusia yang berdosa. Dan kita harus tahu juga adalah ketika saya dan saudara memiliki Kristus,
kita akan mengalami yang namanya transformasi. Kita bisa terjadi perubahan kalau Kristus itu ada di dalam diri kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berubah itu sulit tentunya. Ada proses yang harus dilewati begitu panjang. Ada proses yang tidak langsung membalikan telapak tangan, langsung berubah. Tidak langsung seperti itu. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perubahan yang dimaunya Allah, yaitu bagaimana saya dan saudara hidup percaya kepada Kristus sebagai anak Allah. Kristus adalah pengantara kita datang kepada Allah yang kudus. Ketika kita percaya kepada Kristus, disitulah saya dan saudara diubahkan oleh Tuhan. Nah, diubahkan oleh Tuhan bukan hanya seperti yang lain yang tidak percaya bisa diubahkan. Tetapi perubahan yang kita alami, yaitu kita memiliki kehidupan yang kekal. Ketika saya percaya kepada Tuhan, ketika saya menerima Tuhan Yesus secara pribadi, disitulah awal perubahan itu terjadi di dalam diri kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus 13 ayat 11 berkata begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Berarti saudara, pengenalan kita kepada Kristus itu pun punya tahap juga. Tidak bisa langsung dewasa di dalam rohani. Nah, ketika kita percaya kita mau diubahkan, kita dulu seperti kanak-kanak. Kita belum bisa apa-apa begitu ya. Kita masih seperti anak-anak, berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi iman itu ketika kita percaya pada Tuhan, kita diberikan iman. Saya percaya kepada Tuhan walaupun saya tidak melihat, tetapi saya yakini Tuhan ada. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka iman kita, saudara, bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Pengenalan kita kepada Tuhan semakin hari semakin dewasa. Kita kembali ke Roma 12 tadi ayat 2 berkata, disitulah kita bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Saudara terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang mana yang baik dan yang mana tidak baik, bukan soal memilih, ambil atau tidak. Bukan hanya sebatas pemikiran itu. Tetapi saya melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Ya. Memikirkan bahwa ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Nah, sebuah perubahan dari diri kita bukan karena usaha kita, tetapi semuanya karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang telah mengubahkan saya dan saya mampu untuk melepaskan ikatan dosa itu. Datangnya dari mana? Dari Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi ingatan buat kita bahwa saya anak muda, ya, melewati banyak yang membuat kita bisa mencoba banyak hal, dan itu yang membuat Tuhan marah karena apa yang kita mau coba itu yang tidak sesuai dengan Tuhan mau. Nah, di dalam masa muda kita, Tuhan mau kita tidak tercemar terlalu jauh. Tuhan mau saya dan saudara dia angkat kembali dan dia pulihkan lagi. Nah, pemulihan dalam hidup saya dan saudara tidak bisa usaha kita sendiri. Kita harus membutuhkan Kristus di dalamnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam zaman sekarang ini, ya, zaman yang orang nggak peduli dalam kehidupan kita, dalam kehidupan, ya. Kalau mau berubah, saya dan saudara, atau tidak berubah, itu urusan pribadimu. Sekarang zaman teknologi yang canggih di mana segala sesuatu bisa didapat melalui teknologi itu. Dan saya dan saudara bisa terjebak dengan pemahaman itu urusanku, bukan urusannya dia. Atau itu urusanku berbuat dosa atau tidak, bukan urusannya Tuhan. Karena kenapa? Teknologi membuat kita akhirnya berpikir bahwa seakan-akan itu Tuhan tidak ada. Atau seakan-akan bahwa sudah Tuhan tidak peduli hidupku, toh nyatanya juga apa yang saya perlu saya bisa dapat kok semua. Hati-hati teman-teman. Karena kita tidak tahu kita ini punya kehidupan berapa lama dalam dunia ini. Ada satu tempat kita menuju kepada kekekalan. Nah, kekekalan itulah yang tidak memakan waktu, tidak bisa dibatasi oleh waktu. Bukan memakan waktu, tidak bisa dibatasi oleh waktu. Selama-lamanya. Nah, satu tempat itulah yang membawa saya dan saudara ke dalam kehidupan yang
sesuai dengan pilihan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita, saya mau ubahkan kamu. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan karena hanya Dia yang mampu mengubahkan hidupmu dan membawa saya dan saudara pada kehidupan yang kekal. Dan saat ini yang menjadi pertanyaannya bagi kita, saudara. Selain Dia memberikan jaminan hidup yang kekal, Dia pengantara saya dan saudara datang kepada Bapa, kepada kehidupan kekal. Yang saudara saya menjadi pertanyaannya buat kita, sudahkah kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Sudahkah kita terima Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbuah memang sekali lagi saya bilang tidak gampang. Tetapi mari berubah di dalam konsep yang benar, yaitu hidup di dalam Tuhan. Saya mau berubah adalah bagian atau komitmen yang terpancar di dalam diri kita secara pribadi. Berubah, saudara, itu mau dari dalam hati kita. Mari yakinlah di dalam hatimu bahwa kau bisa berubah karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus sudah panggil nih, ayo saya bisa ubahkan kamu. Saya sudah ada bersama-sama dengan kamu. Tinggal kita sudah meresponinya atau belum. Saudara yang terkasih yang kedua, Dia tuntut saya dan saudara yaitu berbuah. Ya, berbuah. Sebuah perubahan dalam diri tidak bisa hanya di pengakuan bahwa saya berubah. Karena komitmen untuk berubah itu dilihat dari sebuah karakter yang terpancar dari dalam hati kita, dari hidup kita. Artinya sesuatu hal yang saya lakukan dengan ketulusan saya. Saya melakukannya tidak karena bayaran, saya melakukannya karena saya sudah itu tadi berubah. Jadi saudara tidak bisa itu berbuah, terlaksana atau terjadi tanpa tidak berubah dulu. Perubahan yang di dalam diri kita orang kalau saya tanya, saya sudah berubah, orang lain gak akan percaya kalau dari perkataan kita. Tetapi sebuah hal yang berubah itu terpancar karena apa? Karena ada karakter yang betul-betul menunjukkan sebuah perubahan yang kita lakukan. Teman-teman, mari kita membuka Galatia 5 ya. Galatia 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Dikatakan begini. Tetapi bahwa roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, rupanya berbuah itu tidak gampang juga. Berubah tadi saya katakan tidak gampang juga, butuh proses, tidak langsung membalikan tangan langsung berubah, tidak seperti itu. Nah, berbuah pun juga seperti itu. Tetapi di tengah ketidakmampuan kita, di tengah proses yang sulit itu, ada Tuhan yang menolong kita untuk bisa melakukannya. Ada Tuhan yang memampukan kita untuk melakukannya, supaya sampai pada titik yang namanya kesempurnaan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbuah, mari kita perhatikan dikatakan begini. Tetapi buah roh ialah, itu buah roh itu maksudnya yang kamu harus hasilkan begitu dari kamu percaya kepada Tuhan. Ya. Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, kalau kasih kita sudah bisakah melakukannya? Kita mengasihi walaupun kita tersakiti, kita mengasihi walaupun kita sudah dibenci orang lain, kita mengasihi walaupun kita dikecewakan, ya. Kita mampu enggak kita melakukan kasih yang seperti Tuhan Yesus ajarkan? Dia ketika dia datang ke dalam dunia, dia sudah dihina, dia sudah disalibkan, dia tetap memberikan kasihnya. Saya dan saudara mampu enggak seperti itu? Untuk mengaplikasikan kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Setelah kasih ada sukacita. Saya dan saudara bisa enggak hidup di dalam sukacita kita? Sukacita dari Tuhan. Sukacita itu bukan hanya sebatas berbahagia ya, tetapi menghidupi sukacita itu dalam keadaan apapun juga. Saya tetap bersukacita walaupun ya situasi pergumulan saya berat sekali. Saya tidak tahu kuliah ini mau sampai kapan ya.
Aduh, saya tidak keuangan, lambat dikirim oleh orang tua. Lalu bagaimana keadaan? Begitu banyak pergumulan yang membuat saya stres. Engkau tetap bersuka cita, karena dari sukacita ada balik pengharapan di dalam Tuhan, bahwa di balik semuanya itu ada pasti pertolongan Tuhan. Saya tetap juga bisa menunjukkan sukacita kepada orang lain. Lalu ada damai sejahtera, lalu ada kesabaran. Nah, kesabaran ini sulit, saudara ya. Kesabaran ini menjadi satu dalam zaman yang sekarang ini membuat kita itu sulit untuk sabar. Tetapi saya mau bilang, hasil dari kesabaran, ketika engkau menghidupi kesabaran ini, hasilnya pasti luar biasa. Karena Tuhan pasti memberkati orang yang sabar. Beda ketika emosi itu, saudara, meluap lalu mengakibatkan sesuatu yang fatal bagi diri kita. Saya ingat sekali kejadiannya itu sebelum corona ya. Kan kita ini lagi hebohnya di Kuala Palu itu tentang buaya. Satu kali lalu saya dengar ada seorang bapak meninggal. Loh, saya tanya kenapa meninggal? Iya, dia marah besar sekali, dia tidak sabar karena antri orang menonton ada buaya. Nah, dia berteriak, dia marah-marah sama orang, dia tak kancing, saudara ya. Dan maaf, dia meninggal. Nah, penguasaan dirinya sulit begitu. Marah-marah itu gak akan ada hasil apa-apa, malah itu memecahkan. Nah, yang tetapi luar biasa, Tuhan kasih masuk buah roh itu kesabaran. Berarti mempunyai hasil yang luar biasa dari kesabaran. Sudahkah kita sabar dalam hal-hal kecil? Kalau kita belajar dari hal-hal kecil sabar, saya yakin saudara, hal-hal besar pun kita dapat bisa menguasainya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia katakan lagi kebaikan, kesetiaan, kebaikan. Sudahkah kita mampu melakukan kebaikan di tengah-tengah orang yang tidak baik begitu banyak? Saudara, baik itu bukan berarti hanya sebatas menolong orang. Ya. Kebaikan itu bukan hanya sebatas kau bantu mama di rumah, ambil, bersihkan rumah dan sebagainya. Tidak sampai situ. Mampukah engkau memberikan atau memberikan kebaikanmu di tengah-tengah kamu pun juga dalam situasi bercukupan atau bahkan kekurangan? Sanggupkah saya melakukan itu? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan lagi kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bisa nggak saya lakukan? Apalagi soal penguasaan diri. Saudara terkasih dalam Tuhan, sampai Tuhan katakan dari semua itu tidak ada hukum yang menentang. Penguasaan diri paling penting lagi bagi anak-anak kaum muda. Penguasaan diri adalah Tuhan tulis di sini buah-buah roh yang harus engkau hasilkan. Mampukah engkau menguasai diri? Ketika engkau berpacaran, bisa bedakan enggak? Engkau mengasihi dengan engkau nafsu. Engkau mampu enggak menguasai dirimu? Ketika orang-orang lain di sana melakukan dosa yang bagi pandangan orang Kristen bejat sekali. Ketika engkau ditawari untuk melakukan itu, engkau bisa menguasaimu dan berkata tidak terhadap dosa. Engkau mampu tidak berkata tidak? Engkau mampu tidak menguasai dirimu ketika engkau merokok, melihat orang merokok dan engkau ditawari, ayo rokok tidak apa-apa, aku bukan anak muda berarti. Kau tidak tahu ini rasanya gimana. Engkau bisa berani tidak berkata tidak? Ketika engkau berani berkata tidak terhadap dosa, disitulah engkau menghasilkan buah roh. Teman-teman yang terkasih dari Tuhan, ayat 24 dia katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya punya bunga ya yang dikirim dari Manado yang lagi heboh itu tentang bunga yang namanya janda bolong. Saya pernah punya satu lalu mati ya. Aduh, saya bingung sekali bagaimana caranya kok bisa mati. Apakah mataharinya atau bagaimana? Nah, rupanya itu ada istilahnya harus akarnya ditumbuhkan dulu baru bisa ditanam. Nah, waktu itu mungkin salahnya saya langsung tanam. Rupanya harus ditanam dulu. Jadi akarnya itu ditumbuhkan dengan menaruhnya di dalam wadah yang ada air.
Jadi saya taruh wadahnya itu di dalam air sudah sekitar hampir 2 bulan. Nah, disitulah saya lihat muncullah akar yang sudah bisa untuk ditanam. Baru saya memperhatikan, oh iya, sudah ada akarnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa aplikasinya bagi kita? Yaitu di dalam Tuhan, supaya dikatakan, jikalau kamu hidup oleh Roh, bagilah hidup juga dipimpin oleh Roh. Gimana supaya saya hidup dipimpin oleh Roh? Supaya saya bisa berubah dan saya bisa berbuah. Saya harus dipimpin oleh Roh, dia dipimpin oleh Roh. Saya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Saya harus ada di dalam bagian itu. Bagaimana caranya? Yaitu saya dan saudara harus terus mendekatkan diri kepada firman Tuhan. Kalau saya dan saudara supaya akar kita kuat, tidak terombang-ambingkan oleh dunia ini, kebiasaan dunia ini. Saya dan saudara itu harus berakar kuat. Berakarnya itu bagaimana? Saya dan saudara berakar seperti bunga yang disiram dengan air, bunga yang terus ada di dalam airnya yang punya akar kuat. Saya dan saudara harus disiram oleh firman Tuhan. Saya dan saudara harus kuat di dalam firman Tuhan. Saya dan saudara harus belajar firman Tuhan. Saya dan saudara harus tahu tentang firman Tuhan. Disitulah saya dan saudara kuat di dalam hidup di dalam Tuhan. Jangan menganggap bahwa hanya percaya saja saya dan saudara bisa melakukannya. Saya dan saudara harus hidup di dalam firman Tuhan. Saya dan saudara harus mendekatkan diri kepada firman Tuhan. Itulah kuncinya, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Itu adalah bagian tadi kita dan bisa belajar tentang buah roh. Buah roh sekali lagi mengajarkan kita hidup menghormati orang lain. Ketika kita menghormati Tuhan, kita akan tahu bagaimana menghormati orang lain. Ketika kita menghormati Tuhan, hidup di dalam Tuhan, saya dan saudara akan langsung terpancar kehidupan yang mengasihi Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kadang kita mikir, aduh Tuhan, kok saya belum berubah ya, sulit sekali. Kadang Tuhan menegur kita dengan hal-hal yang membuat kita tersakiti. Entah itu kita kehilangan orang yang kita kasihi, atau kita bisa kehilangan apa yang saya dan saudara punya dan sebagainya, banyak hal. Tuhan izinkan terjadi atau kita mengalami namanya sakit, ya. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita atau kita mengalami namanya persoalan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tetapi Tuhan ingin mengingatkan, kamu memang membutuhkan saya, kamu tidak kuat, kamu harus berpegang kepada Tuhan. Di dalam sekarang, dalam dunia ini, dalam tantangan yang banyak, di dalam pandemi saat ini menjadi pilihan bagi kita. Engkau mau berbuah, engkau mau berubah, atau engkau berbuah, itu bukan pilihan. Yang menjadi pilihannya, engkau mau tidak ikut Tuhan. Sekarang masa mudamu ikutlah Tuhan. Kita nggak tahu hidup kita mau sampai kapan. Tetapi marilah kita bisa menjadi berkat. Marilah kita dalam dunia ini melakukan apa yang Tuhan mau. Lakukanlah karena Tuhan sudah memberikan jaminan hidup kekal buat kita. Melakukan yang baik bukan persyaratan masuk surga. Ya, betul sekali. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika kita percaya, otomatis perbuatan baik itu harus ada di dalam hidup kita. Supaya kita bisa menjadi berkat. Dan ketika orang lain hidup kita memancarkan apa yang Tuhan ajarkan. Kita memancarkan karakter Kristus kepada orang lain. Kita bisa menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa yang baru kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Tetaplah menjadi anak muda yang tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Jadilah anak muda yang menjadi berkat. Jadilah anak muda yang dipakai oleh Tuhan yang menjadi memenangkan banyak jiwa. Jadilah anak muda yang dipakai juga oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan melalui semua itu, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Di masa muda kami ya Tuhan, kami melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biarlah kami, firman-Mu terus berbicara di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Self-Futers, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa kita di malam hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh dikumpulkan Tuhan melalui media online ini, kami boleh beribadah bersama-sama, kami bersyukur, kami boleh menikmati pujian bahkan firman Tuhan. Bapa, malam hari ini kami mau berdoa untuk beberapa pokok doa kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan setiap seru doa kami. Kami mau membawa ya Tuhan persekutuan kami Save Youth GKI Palu ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang memelihara, menjaga kami semua secara khusus. Hamba berdoa untuk setiap pengurus Tuhan. Berikan kepada setiap kami kesatuan hati. Hati yang mau setia melayani Tuhan. Hati yang mau dengan penuh tanggung jawab untuk tetap melayani Tuhan. Di tengah tantangan, di tengah pergumulan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Berikan kesatuan hati bagi setiap kami, supaya kami boleh berjalan bersama-sama melayani Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa generasi muda yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap anggota Save Youth dalam tangan kasih Tuhan, dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap permasalahan kehidupan mereka Tuhan, dalam kehidupan studi mereka, dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan ikut campur tangan supaya mereka selalu bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Secara khusus juga Tuhan, malam ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang menjalani ujian semester. Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat, marifat yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan ujian dengan baik dan hasilnya Engkau berkati, memiliki hasil yang baik. Dan itu semua karena Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan untuk teman-teman kami. Semua Save Youthers ke dalam tangan kasih Tuhan, biarlah Engkau berkati mereka. Secara khusus Tuhan juga malam ini kami membawa dalam doa untuk saudara kami Willy dan Imelda yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu besok. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, rencana mereka berdua. Tuhan, Engkau yang akan sempurnakan sukacita mereka dengan penyertaan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan membina rumah tangga mereka ini untuk menjadi semakin hari semakin lebih baik lagi. Berkati, biarlah setiap acara yang sudah dipersiapkan boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan saudara kami penginjil Ulfa ke dalam tangan kasih Tuhan yang berulang tahun di hari ini. Tuhan juga berkati dia dalam pelayanannya, dalam kehidupan pribadinya di hadapan Tuhan. Tuhan pakai semakin lebih lagi. Berikan kesehatan, berikan kekuatan bagi kehidupannya. Apapun yang ia rindukan, biarlah Tuhan genapkan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab setiap seru doa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami bawa dan persembahkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, kita terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Allah Roh Kudus, menyertai, membimbing kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.